Oke Bray, sekarang di tangan saya ada Samsung M21 masuk kondisi mati total. Jadi sebelum mati total, menurut pengakuan user, handphonenya mentok logo Samsung ya. Oke, langsung saja kita coba eksekusi. Karena dari kronologinya kita sudah bisa analisa kalau handphone ini kerusakannya antara CPU RAM atau UFS. Karena sebelum mati HP-nya sempat mentok logo ya. Ini bongkar kaleng saya skip biar durasi tidak panjang karena proses pengerjaannya lumayan lama ya. Langsung saja kita eksekusi RAM. Karena dia memakai CPU sama ya dengan Samsung A51 yang sudah terlebih dahulu viral sama penyakitnya mentok logo ataupun mati. Oke, di sini saya pakai blower panas 320 untuk mencongkel RAM. Jangan terlalu panas ya, karena kita akan mengeksekusi RAM saja tanpa mengganggu CPU. Sekarang saya oleskan timah cair yang lebih lembek ya. Di sini saya pakai timah 138 untuk memancing timah yang masih menempel di lubang-lubang kaki IC RAM agar sisa timah dapat keluar dari lubang ya. Karena nanti kita akan isi dengan timah baru. Proses ini lumayan memakan waktu ya. Karena wajib lubang-lubang di kaki IC RAM ini harus bersih dari sisa-sisa lem. Biasanya banyak lem yang bandel ya, susah keluar dari lubang-lubang. Oke, kemudian kita bersihkan dengan thinner agar dapat terlihat jelas ya, masih ada sisa lem atau tidak. Oke, sepertinya masih belum cukup bersih ya. Kita ulangi lagi.
Untuk membersihkannya, kita pancing lagi dengan timah yang agak lembek. Harus ekstra sabar ya. Jangan asal-asal. Jika tidak bersih langsung kita naikkan RAM, itu tidak akan berhasil menurut saya. Jadi kita mesti pastiin semuanya sudah bersih dan sudah siap diisi timah. Kita baru boleh ke tahap berikutnya ya. Oke, sepertinya cukup. Kita bersihkan lagi menggunakan thinner. Yap, lumayan. Oke. Sekarang kita akan ke tahap berikutnya, yaitu proses pengisian timah ke lubang kaki-kaki IC RAM. Kita oleskan dengan merata dan perlahan saja. Jangan sampai timah meluber kemana-mana ya. Oh ya, ini kaki IC RAM kita sebut sarang lebah ya. Karena dia berlubang-lubang. Seperti layaknya sarang lebah. Tidak seperti itu ya, tidak seperti IC Poco X3 Pro yang rata ya. Ini dia ada kayak mangkok-mangkok gitu. Jadi kita mesti oleskan timahnya agar nanti RAM kita terpasang bisa nempel pada kaki-kaki yang kita buat ini ya. Ini video saya percepat karena proses mengisi timah ini lumayan lama ya, karena harus ekstra hati-hati. Nah, dan sini saya bersihkan dengan tisu. Sambil kita pastikan ya, semua lubang sudah terisi dengan timah. Oke, tahap selanjutnya kita bersihkan timah yang meluber ke samping-samping IC CPU. Pasti ada ini ya. Dan jangan khawatir ya, karena IC CPU masih ada lem dari pabrik. Jadi
timah-timah cair itu tidak bisa masuk ya. Dan sekarang kita panasin menggunakan blower. Di sini saya menggunakan panas 230, angin 3. Tidak boleh terlalu panas ya, karena kita harus jaga prosesnya agar tidak terjadi bias di CPU. Poin yang penting timah bisa meleleh saja dan tidak bias CPU. Di sini saya kasih fluk lagi ya. Lalu saya panaskan kembali agar timah meleleh lebih bulat dan sempurna. Bersihkan sambil kita cek kembali. Semua kaki bagus ya. Oke, bagus. Sekarang kita cek kesehatan CPU-nya. Kita konekkan ke komputer. Harusnya dia ada terdeteksi port USB ya. Reorganize. Berarti CPU masih bekerja dengan normal. Dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Bersihkan lem pada IC RAM. Samsung menggunakan lem putih ya. Agak lembek lemnya. Masih enak lah ya bersihkannya.
Sudah bersih. Siap kita melakukan cetak ulang. Abaikan kuku saya yang kotor, Bray. Ini saya menggunakan Tima 183 ya. Lumayan lah. Oke, cukup. Bersihkan lagi ya IC-nya. Ini rajin-rajin kita bersihkan ya. Jangan sampai ada lem atau ada sampah ya, karena penampang kakinya berbentuk lubang-lubang ya kan. Kalau ada sampah yang nyangkut biasanya kan. Oke, sebelum pasang saya selalu oleskan fluk dulu. Sambil kita panasin timahnya biar lebih membulat. Presisikan dengan CPU ya. Karena pemasangan IC ini tidak boleh kita goyang ya atau kita guyuk. Jadi kita presisikan dengan benar. Dan kita panasin menggunakan blower cukup 300 ya. Karena ini sudah finishing, jadi sayang ya sampai terbias CPU. Jadi kita harus hati-hati. Cukup 300 saja. Oke, kita dinginkan sejenak. Kemudian kita rakit untuk melakukan tes. Oke, hidup. Oh, jangan senang dulu ya bro, karena handphone ini awal dari kematian adalah mentok logo. Jadi wajib masuk ke menu dulu ya. Oke, booting kedua. Ini pertanda baik, bro. Yuhu, masuk menu, bro. Waktunya kita selebrasi. Siu. Ciao.